Ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita kali ini akan membahas tentang Elements of Design, masih dalam Element of Design yaitu tekstur. Oke, tekstur. Tekstur adalah bagian dari elemen sebuah desain ataupun seni. Nah, dia itu adalah biasanya terlihat pada permukaan pada sebuah karya yang bisa dirasakan ataupun hanya dilihat kita bisa merasakan adanya tekstur tersebut. Dalam sebuah karya dua dimensi, em, dia itu bisa mensugestikan perasaan tiga dimensi, gitu ya, dari surface-nya, dari permukaannya. Oke, nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Nah, apa yang menciptakan tekstur itu ada? Jadi tekstur itu bisa juga diciptakan dari sebuah pattern ya, pattern atau motif eh, yang isinya itu pengulangan dari sebuah motif ya, pattern. Motif satu motif yang diulang-ulang itu akan menciptakan pattern. Bisa juga unit of shape with regularity and without variation. Nah, tekstur uses repetition with variation. Jadi cirinya di situ ada pengulangan ya. Di sini kita lihat ada dua kali kata pengulangan itu ada. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, gambar yang sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nah, kita lihat yang sebelah kanan yang biru ini. Di sini ada pengulangan satu desain, yaitu gambar lingkaran, eh, bentuk lingkaran. Kemudian di dalam lingkaran tersebut ada pengulangan garis. Seperti pada pertemuan sebelumnya itu ada teknik shading yaitu hatching. Nah, di sini ada pengulangan hatching di dalamnya. Dan satu desain ini diulang berkali-kali, entah dengan size yang sama ataupun lebih besar ataupun lebih kecil. Nah, disitulah akan timbul eh, tekstur atau ya permukaan tekstur yang kita bisa rasakan entah itu halus, kasar, dan atau seterusnya. Texture evokes sense of touch. Jadi dia itu eh, menimbulkan sensasi seperti kita memegangnya ya. Dan juga tekstur creates visual interest. Dia juga menciptakan ketertarikan kita akan visual tersebut gitu. Contoh seperti ini, kadang-kadang kita kalau melihat satu karya pada sebuah galeri katakanlah ya, jika karya tersebut memiliki tekstur tertentu, mungkin dari jauh kadang-kadang kita melihat kita seperti ingin menyentuhnya. Jadi itulah sensasi yang diciptakan dari penerapan tekstur, seperti gambar di kiri dan juga kanan ini. Textural variation equals variety of tactile sensation. Jadi seperti ini yang sebelah kiri, kalau jika kita lihat eh, visual yang ada pada tembok ini, kita bisa merasakan tanpa kita menyentuh, kita bisa merasakan dia seperti kasar dan ada kesan apa monotonnya juga di dalamnya. Nah, itu yang disebut dengan tactile sensation. Nah, ini ya, texture ada tactile, ada visual texture. Tactile texture itu sifatnya lebih aktual. Itu lebih aktual, how it feels, bagaimana rasanya dan bisa dirasakan. Ya, contoh penerapan pada karya seni dua dimensi misalkan lukisan. Lukisan itu kalau kita lihat ada beberapa banyak seniman di mana memang ciri khasnya itu pada saat penerapan catnya entah itu oil painting ataupun acrylic painting, nah itu cat yang digunakan dia itu sangat banyak ya kalau dilihat di kanvasnya itu ditorehkannya itu banyak. Nah, itu akan menciptakan tekstur tersendiri. Sebagai contoh, lukisan Avandi.
lukisan Avandi di mana dia itu melukis juga dengan menggunakan jarinya, di mana cat yang diterapkan itu sangat banyak sehingga pada saat lukisan tersebut kering, tekstur itu menjadi keluar. Nah, jadi itu actual how it feels dan kita bisa merasakannya. Sedangkan visual texture itu implied, how it looks cannot be felt. Jadi sebagai contoh seperti karya-karya digital, karya-karya digital, ilustrasi yang sifatnya itu mungkin kayak gambar yang di sini kita lihat itu biasanya diterapkan pada screensaver pada sebuah komputer ya. Nah, itu kita tidak bisa merasakan secara langsung dengan kulit kita. Tetapi kita bisa merasakan how it looks. Kita melihat ini, oh perasaannya seperti halus ya di sana gitu ya. Oke, menciptakan tekstur. Materials own inherent textural quality, physical variation in a surface, multiplication of marks or shapes, invented pattern that stimulates a textural surface. Nah, ini ya, material own. Jadi ini yang pertama ini adalah memang dengan menggunakan material mix material. Nih, di sini masuknya ke dalam mix material. Kemudian physical variation in a surface. Sama juga halnya ya ini ya. eh, Bisa menggunakan material yang lain. Kemudian multiplication of marks or shape. Nah, ini pengulangan satu tanda tertentu. Misalkan em, kayak gini kita lihat dia ada pengulangan eh, pantulan sinar ya. Dan juga ada pengulangan garis di mana dia ini menciptakan sebenarnya refleksi cahaya di atas air, di atas air. Nah, disinilah kita bisa merasakan tekstur tersebut. Dan bagian sini di land, di tanahnya itu, ada pengulangan sapuan kuas yang berbeda ya. Kita akan tahu sendiri ini adalah air dan ini adalah tanah gitu ya. Invented pattern that stimulates a textural surface. Jadi eh, apa namanya penggunaan pattern yang bisa menstimulasi permukaan yang bertekstur. Contohnya seperti ini. Karakteristiknya apa? Density and orientation. How marks are put together. Fine marks tightly together suggest spatial distance. Larger marks advance spatially, creates illusion of depth and space, creates value pattern. Jadi sama seperti pertemuan yang sebelumnya, di mana dia itu karakteristiknya itu ada juga bisa menimbulkan value, bisa menimbulkan kedalaman ataupun kesan ruang yang luas ataupun sempit gitu. Itu tentunya kesan-kesan tersebut bisa dirasakan jika pattern itu diterapkan berulang kali, di mana repetisi itu ada. Nah, ini contoh ya, contoh lagi kesan teksturnya bisa terasa di sini, seolah-olah ini adalah sebuah kain yang halus gitu, dan kita bisa merasakan sensasi kertas di dalamnya. Padahal ini hanya sebuah lukisan yang menggunakan kanvas medianya dengan cat minyak. Texture can be described as rough, silky, or pebbly. Jadi sebuah tekstur itu kita bisa mendeskripsikan dia itu kasar ataupun halus ataupun mungkin agak sedikit kasar gitu ya. Nah, ini contoh invented patterns. Kembali lagi, teknik ini dikeluarkan karena memang teknik hatching ini itu bisa digunakan untuk suatu teknik yang bisa diterapkan untuk mendeskripsikan tekstur itu bagaimana pada tekstur pada sebuah
objek yang dimaksud itu seperti apa. Ada hatching, cross hatching, dan juga stippling. Masih sama. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini yang kita bahas yaitu tentang elemen desain, di mana elemen desain yang dibahas adalah tekstur. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.